Kembali langsung di Rakyat Bersuara. Saya tadi melihat ada Bung Ferry ingin menyampaikan sesuatu. Silakan Bung Ferry dari apa yang disampaikan oleh Bung Ade. Ya, khusus Dade saya hormati beliau sebagai mantan. Tapi di Dirty Vote itu nggak menulis sama sekali seingat saya soal PSI ya. Kak, film itu aslinya 3 jam loh Mas. Oke. Dipotong sampai jadi 1 jam 57 menit. Untuk memudahkan audiens mengikuti proses. PSI tidak disebut sama sekali seingat saya. Iya, karena konsentrasi bicara paket kecurangan pemilu besar ya. Oke. Tidak ke penelitian itu. Tapi kami meneliti soal penggelembungan suara, iya. Penggelembungan itu terjadi di 16 provinsi dan cukup signifikan untuk bicara pilpres maupun pileg. Saya mau katakan begini, saya apresiasi lah cakrawala berpikir beliau sebagai mantan akademisi dan saya hormati. Tetapi menurut saya beliau juga harus secara fair untuk menjelaskan bagaimana mungkin data suara dari 2,56% bisa bertambah hingga 1,5%, yang artinya akan ada kebutuhan suara 1,8 juta khusus untuk PSI agar bisa sampai lolos di parlemen. Itu pendekatan ilmiahnya bagaimana? Karena terlalu jauh itu Bang Ade. Dan harus diakui, orang tidak melihat PSI sebagai partainya Pak Prabowo. Dampak Pak Prabowo tidak ke PSI. Dan harus diingat, bahkan partai Pak Prabowo sendiri tidak merasakan dampak signifikan dari Pak Prabowo. Jadi aneh saja logika ini dalam ilmu teori, bahkan logika ilmu statistika pun tidak nyambung kalau kemudian PSI bisa lolos. Saya tidak ada tendensius dengan PSI, tidak ada soal. Saya pendukung hapusnya ambang batas parlemen. Kenapa saya tidak setuju sekarang? Karena itu saya sebut putusan MK bagus, karena akan kentara sekali kalau ini diberlakukan, ini untuk kepentingan anak presiden. Dan saya tidak melihat ada indikator PSI akan diminati secara gradual dalam proses penyelenggaraan pemilu. Sebab apa orang suka PSI dari partai, mohon maaf, 1, kemudian menjadi 4. Apa indikatornya? Kalau indikatornya Gibran juga tidak benar. Pemilih kita cukup cerdas ya. Orang dalam hitungan 2 hari menjadi ketua umum. Kaisang. Kaisang. Ini terlalu semangat soal Gibran. Kaisang yang menurut saya tidak akan membuat PSI akan meleset gitu. Melesat. Melesat. Nah, ini sudah salah 2 kali. Kalau meleset, ini lagi kita bicarakan. Ya, outlier. Melesat luar biasa. Di angka yang luar biasa pula. Kalau kemudian quick count menyatakan PSI 3,8 dan hitungan kemudian menjadi 4, itu sangat masuk akal dan bisa diterima logikanya. Bang Ade juga harus bertanggung jawab sebagai seorang mantan akademisi, menjelaskan ke kawan-kawan PSI dalam batas penalaran yang wajar sampai ke 4% tidak mungkin. Kecuali, Bang, kalau bicara kemungkinan-kemungkinan, kita bisa mengindikasikan begini, besok pagi matahari terbit di timur. Potensial akan terbit di timur. Apakah potensi terbit di barat yang tiba-tiba itu ada? Ada, tapi kiamat dunia. Termasuk kalau PSI tembus jadi 4%. Kiamatlah proses demokrasi kepemiluan kita. Mau ditanggapi sedikit ya? Mau ditanggapi silakan, sedikit aja. Ini udah tadi. Udah. Yang enggak lah, masa kalau PSI lolos itu kiamat dunia. Biasa-biasa aja. Enggak, biasa-biasa aja. Pertama yang saya ingatkan begini. Ini itu sebetulnya pemilunya udah selesai. Sekarang tinggal lagi proses penghitungan. Nah ketika proses penghitungan, saya rasa wajar lah ya. KPU itu gradual kan. Dari Jawa Barat dulu, Jawa Barat yang masuk itu misalnya datang dari Bandung, Tasikmalaya misalnya, baru belakangan Bogor. Saya cuman berandai-andai saja. Dan di daerah itu Anda mulai bahwa PSI punya potensi besar. Nah, sehingga kalau melonjak, nggak aneh. Sebetulnya melonjaknya itu kan juga, ingat loh cuma naik 1%.
Ini nggak bicara naik. 1% dari berapa itu? Nggak tiba. 1% dari angka total kan? Iya, Berapa? saya mau, tapi angkanya Dari udah 200? 203 juta. Ya 200 203 juta lah. 200 berapa? 30. kan naiknya sangat signifikan, Iya. 203.000. Betul, kan Anda bilang. Ya, Pak, aku coba. Boleh nggak Kan saya tidak pakai data. Bro. Beliau kan pakai asumsi. Bro, Pak, ya. mati ya. Jelaskan juga bahwa data terakhir menunjukkan suara PSI naik signifikan. Sementara data angka dari partai-partai lain yang tidak masuk parlemen itu turun. Hilang ya. Nah. Enggak ya. Jangan ditutup. Ini kan ada maksud P3 ya. Kalau P3 itu ternyata Tidak hanya P3 loh Bang, Perindo juga terjadi. Ada wah, tren. saya udah nggak ikut-ikut kalau Perindo. Enggak, maksud saya ada Sudah tren. saling bela tadi soalnya. Ada tren Soalnya saya tadi partai-partai diserang, lain yang tidak masuk parlemen, Enggak, saya mau suaranya bilang gini, hilang, P3 tetapi PSI khusus naik gitu. Saya mau Dan bilang itu harus abang sampaikan ke publik luas, ada tren yang janggal dan itu menguntungkan hanya PSI. ya, saya nggak mau menggunakan kata janggal. Karena buat saya itu nggak janggal. Proses penghitungannya menjadikan, saya kasih contoh nih, si P3 itu tadinya 4,1 atau 4,2. Terus tiba-tiba dia turun menjadi 3,9. Tapi kemudian beberapa hari kemudian naik lagi jadi 4,01. Menurut saya ini adalah proses yang biasa-biasa saja. Oh enggak, kalau angka persentasenya enggak apa-apa Bang Ade. Ya. Tapi angka realnya yang enggak boleh turun kan? Karena masuknya... Enggak, ini angka realnya nggak ada yang turun. Angka realnya saya Bung nggak Yusuf, tahu. Anda mau menyampaikan Nggak, sesuatu? saya jelaskan dulu dong. Saya jelaskan dulu. Sorry, saya berhak dong. Kita bukan lagi berantem Karena kan. angka yang turun kan Bung Yusuf mengklaim seperti itu. Oh, ya, jadi kalau pertama-tama kalau apa yang terjadi pada Perindo, apa yang terjadi pada entah partai lain, jangan tanya ke saya dong. Kan saya orang PSI. Saya orang PSI aja nggak tahu kenapa suara PSI tiba-tiba naik 200.000. Tapi kalau kita kan sedang menduga-duga, ya kemungkinan-kemungkinan apa sih yang terjadi? Buat saya logis. Ini cuma cara ngitungnya KPU, ya. Sekarang yang terakhir misalnya saya mendapat kabar karena yang masuk ke suara PSI yang naik sampai 200.000 atau apapun itu adalah sumbangan yang datang dari Papua Tengah, Papua Selatan, NTT, Jakarta atau macam-macam lah. Saya mau bilang itu adalah daerah-daerah pertama yang memang lumayan kuat basis PSI-nya, ya. Kedua adalah yang lumayan kuat basis pendukung Jokowinya. Dan kita tahulah sebagian dari relawan Jokowi itu memang sudah menyatakan sudah diminta tepatnya. Oke, baik. Untuk baik. Artinya Anda mendukung menilai itu PSI. wajar ya. Saya bisa berikan kesempatan sedikit aja, Bung Yusuf. Anda beberapa kali kan saya mendengar juga, Anda menyampaikan ada kejanggalan. Suaranya turun tapi PSI naik, betul demikian? Ya itu fakta, di Sirekap memang menyatakan seperti itu. Ya mana ada data Angka real ya, bukan persentase. Ya, mana ada data bertambah, angka real turun. Saya jadinya menyimpulkannya sebagai orang politik, saya menyimpulkan secara politik bahwa Perindo adalah satu-satunya partai yang tidak membebek pada kekuasaan di Pilpres. Jadi kita menjadi target operasi untuk juga diobok-obok dalam urusan ini. Ya. Saya mau kasih Sedikit sebelum kita break. Saya harus break dulu. sedikit tapi penting. Silakan. Kalau soal naik turun, saya kan mengalaminya. Ya, di hari-hari pertama pada saat rekapitulasi itu diumumkan, angka saya mula-mula 6.000. Kemudian naik jadi 90.000, naik jadi 200.000, naik lagi jadi 400.000. Kemudian ketika saya protes loh, kenapa angka saya naik sedemikian cepat? Enggak, bukan Anda aja waktu itu. Saya tahu DKI 2 semua seperti Saya itu. nggak tahu, tapi saya DKI 2 semua seperti yang itu. saya lihat data saya. Kemudian angkanya turun. Iya, iya. Jadi Dan bukan Anda 28.000. saja, karena waktu itu dijumlahkan enggak, melebihi saya- DPT-nya. Oke, semua orang lah ya di Jakarta DKI 2. Selatan itu. Iya. Turun jadi 28.000, turun 26.000, turun lagi 25.000 Iya. dan habis itu barulah naik secara pelan-pelan 25.000 sekian dan seterusnya. Iya. Poin saya memang ada kekacauan dalam penghitungan rekapitulasi. Di Dan- Sirekap. di Sirekap dan ini sudah diakui. Makanya sekarang kayak tadi saya katakan ada tim yang ngurusin menghitung saya di Jakarta Selatan melalui C1. Oke. Itu yang saya ingin saya katakan. Baik, jadi ada janggal, ada kurang dan sebagainya sebuah fakta. Apakah nanti akan ada hak angket? Tidak, masih belum tahu. Bisakah solid? Bisa jadi tidak solid, tapi bisa juga solid. Itu yang kita harapkan. Karena kita ingin semua apa yang kemudian
ada, ini kemudian terungkap. Kita akan kembali untuk sesi terakhir di Rakyat Bersuara. Tetaplah bersama kami.